Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit ketika bus antar provinsi milik PO Surya Andalas mulai meninggalkan terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Tujuan akhir bus ini adalah Kota Padang, Sumatera Barat. Perjalanan panjang yang sudah sangat biasa bagi para kru bus, terutama bagi sopir utamanya, Rangga Pratama. Rangga bukan sopir baru, usianya 39 tahun dan sudah lebih dari 15 tahun ia membawa bus lintas Jawa Sumatera. Jalanan panjang, pelabuhan, tanjakan, hingga hutan gelap bukan hal asing baginya. Malam itu, ia ditemani kernet bernama Fadli Ramadan, pria berusia 26 tahun yang baru 2 tahun ikut trayek jauh. Penumpang berjumlah 27 orang. Ada pedagang, mahasiswa, satu keluarga kecil, dan beberapa perantau yang hendak pulang kampung. Semua terlihat biasa, tidak ada yang aneh. Bus melaju melewati tol Trans Jawa menuju arah barat. Suasana di dalam bus tenang. Lampu kabin diredupkan. Beberapa penumpang sudah tertidur. Mesin bus berdengung stabil, ditemani suara hujan ringan yang mulai turun sejak memasuki wilayah Banten. Sekitar pukul 2 dini hari, bus keluar dari jalan tol dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Udara semakin dingin, jalanan mulai sepi, hanya sesekali terlihat truk besar dari arah berlawanan. Fadli berdiri dari kursinya, berjalan pelan menyusuri lorong bus untuk memastikan semua penumpang baik-baik saja. Tidak ada keluhan. Ia kembali ke depan dan duduk di samping Rangga. "Bang, nanti sebelum pelabuhan kita berhenti makan dulu?" tanya Fadli dengan suara pelan. Rangga mengangguk pelan. "Iya, biasanya ada rumah makan malam di jalur lama. Sekalian nunggu waktu nyebrang." Bus terus melaju melewati jalur non-tol wilayah Anyer bagian dalam. Jalanan semakin gelap. Lampu jalan jarang. Hanya sorot lampu bus yang menerangi aspal basah di depan. Sekitar 30 menit kemudian, Rangga melihat sebuah papan kayu di pinggir jalan. Tulisannya agak pudar, tapi masih terbaca jelas oleh lampu bus. Rumah Makan Sari Rantau, buka 24 jam. Rangga memperlambat laju bus. Ia merasa pernah lewat jalur ini, tapi tidak pernah ingat ada rumah makan di titik tersebut. "Bang, kayaknya baru ya?" Fadli tanya sambil melihat keluar. Rangga menggeleng. "Entah, tapi penumpang juga butuh makan. Kita berhenti sebentar." Bus berbelok masuk ke halaman rumah makan itu. Bangunannya cukup besar. Dindingnya dari kayu tua, atap seng, dan lampu neon putih menggantung di teras depan. Anehnya, meski jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi, tempat itu terlihat terang dan terbuka. Tidak ada kendaraan lain di halaman. Hanya bus mereka sendiri. Rangga mematikan mesin. Suasana langsung hening. Hujan sudah berhenti, tapi udara terasa lembab dan dingin. Beberapa penumpang mulai turun. Tidak ada yang protes. Semua mengikuti saja. Saat Rangga melangkah turun dari bus, ia mencium aroma masakan yang kuat, seperti gulai dan rendang yang baru dimasak. Aromanya tajam dan terasa hangat, sangat kontras dengan suasana dingin di sekitar. Rangga berdiri sejenak di dekat pintu bus. Ia melihat ke arah sekitar. Di sekeliling rumah makan itu, tidak ada rumah lain. Tidak ada lampu pemukiman, hanya pepohonan tinggi dan jalan gelap. Perasaannya sedikit tidak enak, tapi ia menepisnya. "Paling cuma perasaan capek," gumamnya pelan. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu menjadi awal dari kejadian yang sama sekali tidak pernah ia alami selama bertahun-tahun menjadi sopir bus lintas Jawa Sumatera. Dan malam itu, perjalanan mereka ke Padang tidak lagi berjalan seperti biasanya. Rangga melangkah masuk ke rumah makan itu bersama beberapa penumpang. Lantainya dari papan kayu yang sudah terlihat tua, namun bersih. Setiap langkah menimbulkan bunyi berderit pelan. Di dalam, lampu neon putih menggantung rendah, cahayanya stabil tanpa berkedip. Meja dan kursi tersusun rapi. Jumlahnya cukup banyak, tapi hanya sebagian kecil yang ditempati penumpang bus mereka. Tidak ada tamu lain,
Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara dapur yang biasanya ramai di rumah makan malam. Seorang perempuan parubaya keluar dari balik pintu dapur. Pakaiannya sederhana, baju panjang coklat dan kerudung gelap. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. "Silakan duduk," ucapnya pelan. Suaranya terdengar normal, tapi terlalu pelan untuk ukuran rumah makan. Ia tidak tersenyum, tidak juga terlihat lelah, padahal jam sudah hampir pukul 3 pagi. Fadli mendekat ke Rangga dan berbisik, "Bang, kok sepi banget ya?" Rangga mengangguk tipis. Ia ikut duduk di meja dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat halaman parkir dan bus mereka yang berdiri sendirian di bawah lampu teras. Beberapa menit kemudian, makanan datang dengan cepat, terlalu cepat. Piring-piring berisi nasi putih, gulai ayam, rendang, dan sayur singkong tersaji tanpa suara. Tidak ada bau asap dapur, tidak terdengar suara panci atau wajan. Rangga memperhatikan satu hal. Semua piring terlihat bersih dan mengkilap, seolah baru dikeluarkan dari lemari, bukan dari dapur yang baru memasak. Penumpang mulai makan. Awalnya tidak ada yang aneh. Rasanya enak, bahkan terlalu enak. Seorang bapak tua yang duduk di meja depan berkata pelan, "Masakannya enak sekali, Bu." Perempuan itu hanya mengangguk singkat, lalu berdiri diam di sudut ruangan, memperhatikan mereka satu persatu. Rangga baru menyuap 2 kali ketika ia merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti. Rasa hangat dari gulai itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik, lidahnya terasa dingin. Bukan dingin karena udara, tapi dingin seperti menyentuh benda yang sudah lama tidak bersuhu tubuh. Ia melirik Fadli. Wajah kernet itu terlihat pucat. "Bang, abang ngerasa nggak?" "Ngerasa apa?" tanya Rangga tanpa menoleh. "Masakannya dingin lagi." Rangga menelan ludah. Ia menaruh sendoknya pelan-pelan. Di meja lain, seorang ibu muda berhenti makan. Ia menatap piringnya lama, lalu memanggil pelayan. "Bu, ini ayamnya?" Kalimatnya terhenti. Perempuan parubaya itu sudah berdiri tepat di sampingnya, tanpa suara langkah. "Ada yang salah?" tanyanya datar. Ibu itu terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Ia menunduk dan menggeleng pelan, tidak melanjutkan ucapannya. Rangga mulai merasa tidak nyaman. Ia menatap sekeliling. Jam dinding di dinding kayu menunjukkan pukul 3 tepat. Jarumnya tidak bergerak. Ia berdiri dan berjalan ke arah kasir. Meja kasir itu kosong. Tidak ada laci uang, tidak ada buku catatan. Hanya sebuah buku tua tanpa judul di sampulnya. Rangga membukanya sedikit. Di dalamnya bukan daftar menu, melainkan deretan nama-nama orang, ditulis tangan, rapi, memenuhi halaman. Ia menutup buku itu cepat-cepat ketika perempuan tadi berdiri di belakangnya. "Sudah selesai makannya?" tanyanya. "Iya, Bu, kami mau lanjut jalan." Perempuan itu menatapnya lama. Tatapannya kosong, dingin, dan tidak berkedip. "Bayarnya nanti saja," ucapnya pelan. "Kalian tidak akan sempat." Kalimat itu membuat dada Rangga terasa sesak. Tanpa menjawab, ia berbalik dan memberi isyarat kepada Fadli agar segera mengajak penumpang kembali ke bus. Beberapa penumpang terlihat kebingungan, tapi mengikuti. Saat mereka melangkah keluar, Rangga menoleh sekali lagi ke dalam rumah makan itu. Perempuan itu sudah tidak berdiri di sana, dan meja-meja yang tadi ditempati penumpang lain kini tampak kosong, seolah sejak awal hanya mereka yang ada di dalam. Di luar, suasana lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu teras masih menyala, tapi bayangan bus mereka di tanah terlihat terlalu panjang dan tidak bergerak meski tidak ada apapun yang menghalangi cahaya. Begitu semua penumpang naik kembali ke dalam bus, Rangga langsung menyalakan mesin. Suara diesel terdengar lebih kasar dari biasanya. Ia menekan pedal gas beberapa kali, memastikan bus siap jalan. "Fadli, cek jumlah penumpang," ucap Rangga pelan namun tegas. Fadli mengangguk dan berjalan menyusuri lorong bus. Lampu kabin masih redup. Sebagian penumpang sudah duduk di kursi masing-masing. Tidak ada yang berbicara. Suasana terasa berat. Satu persatu Fadli menghitung. 27 orang. Jumlahnya sesuai. Ia kembali ke depan. "Lengkap, Bang." Rangga mengangguk lalu mulai menjalankan bus keluar dari halaman rumah makan. Saat bus bergerak,
Ia melihat ke spion kiri. Lampu teras rumah makan itu tiba-tiba mati bersamaan. Dalam hitungan detik, bangunan itu tenggelam dalam gelap, seolah tidak pernah ada. Bus kembali ke jalan utama. Hanya hutan di kiri dan kanan. Tidak ada papan rumah makan. Tidak ada jejak bangunan. Rangga merasakan tengkuknya dingin. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat. Beberapa menit pertama perjalanan berlangsung normal. Jalanan menurun pelan. Mesin kembali stabil. Tapi keheningan di dalam bus terasa tidak wajar. Tidak ada suara batuk, tidak ada suara ponsel, bahkan tidak terdengar dengkuran penumpang yang biasanya muncul. Tiba-tiba, seorang penumpang pria dari kursi tengah berdiri dan berjalan ke depan. "Mas, tadi kita berhenti di mana ya?" Rangga menoleh sekilas. "Rumah makan, Pak." Bapak itu mengernyit. "Saya nggak ingat turun." Fadli menoleh cepat. "Bapak makan barang yang lain, Pak." Pria itu menggeleng. Wajahnya terlihat bingung. "Saya tidur dari tadi, bangun-bangun sudah di bus lagi." Rangga mulai merasa tidak enak. Ia menatap ke spion tengah. Semua penumpang terlihat diam, tapi beberapa wajah tampak pucat dan kosong. Bus terus melaju sekitar 10 menit ketika tiba-tiba lampu kabin belakang berkedip sekali lalu mati. Lampu depan tetap menyala. "Bang, lampu belakang mati," lapor Fadli. Rangga menggeram pelan. "Nanti kita cek di depan, fokus dulu." Saat itu, Rangga mendengar suara pelan dari arah belakang. Seperti orang berbisik, tapi tidak jelas kata-katanya. Bisikan itu muncul lagi, lebih dekat, seolah tepat di telinga. Rangga menelan ludah. Ia tidak berani menoleh. "Fadli, kamu dengar nggak?" Fadli mengangguk pelan. "Iya, Bang." Bus mulai memasuki jalur menanjak yang dikelilingi pepohonan rapat. Tidak ada sinyal. Ponsel di dashboard Rangga menunjukkan layar kosong. Tiba-tiba, seorang anak kecil menangis dari arah kursi paling belakang. Tangisannya pelan, terputus-putus. Seorang ibu bangkit dari kursinya. "Anak siapa itu?" Tidak ada yang menjawab. Tangisan itu berubah menjadi suara tertawa pelan, bukan tawa anak-anak. Nadanya berat dan serak. Lampu kabin depan ikut meredup. Suhu udara di dalam bus terasa turun drastis. Rangga mengerem mendadak. Bus berhenti di tengah jalan. Mesin masih hidup. Semua penumpang terdiam. Dari spion tengah, Rangga melihat satu kursi di barisan paling belakang kini terisi seseorang yang tidak ia kenal. Sosok itu duduk tegak. Tubuhnya gelap, wajahnya tidak jelas, tapi ia mengenakan pakaian lusuh seperti orang lama. Jumlah penumpang mereka kini bukan lagi 27, dan sesuatu dari rumah makan itu sudah ikut naik. Rangga tetap duduk kaku di balik kemudi. Tangannya tidak lepas dari setir. Ia menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan napasnya. Mesin bus masih menyala, tapi ia tidak berani menginjak pedal gas. "Bang," suara Fadli bergetar. "Itu siapa?" Rangga tidak langsung menjawab. Ia menekan klakson pendek berharap ada reaksi. Tidak ada apa-apa. Hanya gema klakson yang memantul di antara pepohonan gelap. Beberapa penumpang mulai gelisah. Bisik-bisik pelan terdengar. Tidak ada yang berani berdiri atau mendekat ke belakang. Rangga akhirnya berbicara. Suaranya dibuat serendah mungkin. "Fadli, ambil daftar penumpang." Fadli membuka tas kecil di dekat dashboard dan mengeluarkan lembaran daftar nama. Ia membacanya satu persatu, mencocokkan dengan jumlah kursi. "Bang, gak ada nama tambahan," katanya lirih. "Semua sesuai 27. Rangga mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara tenang, seolah sedang menghadapi penumpang biasa. "Pak," ucapnya ke arah spion, "tujuan Bapak kemana?" Tidak ada jawaban. Sosok di belakang tetap duduk diam, kepalanya sedikit menunduk. Tidak terlihat bergerak, tapi kehadirannya terasa menekan. Udara di dalam bus semakin dingin. Seorang bapak penumpang memberanikan diri bicara. "Mas supir, itu bukan orang dari kita."
Beberapa penumpang mulai berdoa lirih. Ada yang memejamkan mata, ada yang memeluk tas erat-erat. Rangga menelan ludah. Ia mematikan mesin bus. Suara mesin berhenti, digantikan kesunyian yang menekan telinga. Saat itu, suara kursi belakang berderit pelan. Sosok itu berdiri. Tubuhnya tinggi dan kurus, kakinya menyentuh lantai tanpa suara langkah. Ia berjalan perlahan ke arah tengah bus. Setiap langkahnya membuat lampu kabin berkedip-kedip. Rangga menoleh lewat spion tengah. Kini ia bisa melihat wajah sosok itu sedikit lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Mulutnya terbuka pelan. "Kalian makan di tempatku." Suaranya berat, rendah, dan terdengar seperti datang dari jauh. Beberapa penumpang menjerit tertahan. Seorang ibu pingsan di kursinya. Rangga memejamkan mata sesaat lalu berkata tegas, "Kami tidak tahu itu tempatmu. Kami hanya singgah." Sosok itu berhenti berjalan. Kepalanya miring sedikit. Yang singgah harus tinggal. Lampu kabin mati total. Dalam gelap suara napas penumpang terdengar jelas. Tangisan tertahan, doa yang tidak putus. Tiba-tiba, lampu depan bus menyala sendiri. Mesin hidup tanpa kunci diputar. Setir bergerak pelan, bergetar seperti ada tangan lain yang memegangnya bersama Rangga. Bus mulai berjalan sendiri. Rangga mencoba menginjak rem. Pedalnya keras, tidak mau ditekan. Jalanan di depan berubah. Aspal yang tadi lurus, kini terlihat sempit dan menurun tajam, dikelilingi pepohonan rapat. Tidak ada rambu, tidak ada tanda jalur ini pernah dilewati bus besar. Fadli berteriak pelan, "Bang, ini bukan jalan ke Merak." Rangga tahu, ia sangat tahu. Dan yang lebih ia sadari, bus itu tidak lagi menuju pelabuhan. Bus itu sedang dibawa kembali ke tempat asal penumpang tambahan itu, ke rumah makan yang seharusnya tidak mereka singgahi. Bus melaju tanpa kendali. Rangga tidak lagi mencoba melawan setir. Ia memilih fokus menjaga bus tetap di jalan sempit itu agar tidak terguling. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara di dalam bus terasa sangat dingin. Tidak ada satupun penumpang yang berani bersuara. Tangisan telah berhenti, digantikan oleh keheningan penuh ketakutan. Hanya terdengar suara ban yang bergesekan dengan aspal kasar. Perlahan, cahaya lampu depan bus menerangi sebuah bangunan di kejauhan. Rumah makan itu. Bangunan kayu tua yang sama. Lampu teras kembali menyala terang, seolah menunggu. Halamannya kosong. Tidak ada jalan bercabang lain. Bus berhenti tepat di depan teras tanpa mesin dimatikan. Pintu bus terbuka sendiri dengan suara desis panjang. Sosok penumpang tambahan itu sudah berdiri di depan, menghalangi jalan turun. "Kalian masuk lagi," ucapnya datar. Rangga berdiri dari kursinya. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksakan diri melangkah turun. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Di dalam rumah makan, suasana berubah. Meja-meja tidak lagi kosong. Kini terlihat banyak orang duduk diam. Wajah-wajah pucat, pakaian kusam, mata kosong. Mereka tidak makan, tidak berbicara, hanya duduk menunduk. Rangga mengenali satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Sebagian wajah itu mirip dengan nama-nama yang ia lihat di buku kasir. Mereka bukan penumpang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah keluar dari tempat ini. Perempuan paruh baya yang tadi melayani mereka berdiri di tengah ruangan. "Kalian sudah makan," katanya pelan. "Sekarang giliran kalian tinggal." Fadli berlutut, suaranya bergetar saat berbicara. Kami sudah minta maaf, kami tidak tahu." Perempuan itu menoleh ke arah Rangga. Yang memimpin perjalanan, yang memutuskan berhenti, harus mengganti. Rangga mengangkat kepalanya. "Maksudnya?" Perempuan itu melangkah mendekat. Lantainya tidak berderit di bawah kakinya. "Satu orang tinggal.
Yang lain boleh pergi. Penumpang mulai menangis. Beberapa memohon. Ada yang menyebut nama keluarga mereka. Rangga terdiam. Ia mengerti maksudnya. Sosok penumpang tambahan berdiri di belakangnya. Suaranya terdengar tepat di telinga Rangga. Seperti mereka. Rangga memejamkan mata. Ia mengingat wajah istrinya di Jakarta. Anak laki-lakinya yang masih sekolah dasar. Ia menarik nafas panjang. Tunggu, ucap Rangga pelan. Kalau satu orang tinggal, yang lain benar-benar bisa pergi. Perempuan itu mengangguk. Tidak akan ingat tempat ini, tidak akan kembali. Rangga menoleh ke Fadli. Kamu bawa mereka lanjut jalan, jangan berhenti dimanapun. Fadli menangis tanpa suara. Bang, Rangga menggeleng pelan. Ini keputusan saya. Saat itu, sesuatu terjadi. Dari sudut ruangan, seorang penumpang tua berdiri. Wajahnya terlihat lebih jelas kini. Ia menatap Rangga dengan mata basah. Dulu, supir juga bilang begitu. Kalimat itu membuat jantung Rangga berdegup keras. Ia menyadari satu hal. Tidak semua janji di tempat ini pernah ditepati. Rangga menatap lelaki itu lama. Kata-katanya terngiang jelas di kepala. Dulu, sopir juga bilang begitu. Artinya satu, janji di tempat ini tidak pernah benar-benar ditepati. Rangga menarik napas panjang. Ia berdiri tegak, menatap perempuan parubaya yang sejak awal menguasai tempat itu. Kalau begitu, ucap Rangga tenang, tidak ada yang tinggal. Perempuan itu menyipitkan mata. Kamu menolak? Saya tidak menolak, jawab Rangga pelan. Saya menutup jalan kalian. Ruangan mendadak terasa berat. Lampu neon di langit-langit berkedip keras. Beberapa sosok yang duduk di kursi mulai mengangkat kepala. Wajah mereka terlihat semakin jelas dan semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Rangga melangkah ke meja kasir. Ia membuka buku tua itu lagi. Kali ini ia membacanya lebih teliti. Nama demi nama, tanggal, dan di setiap nama selalu ada keterangan kecil. Berhenti makan, tidur setelah makan, tidak kembali ke bus, sopir. Rangga menutup buku itu perlahan. Tempat ini bukan rumah makan, katanya pelan tapi tegas. Ini perangkap. Kalian menunggu orang lengah, capek, lalu membuat mereka lupa. Perempuan itu menyinyi tipis, senyum yang dingin. Dan kamu mau apa? Rangga menoleh ke arah para penumpangnya. Kalian semua dengar saya. Jangan sentuh makanan apapun di sini. Jangan duduk. Jangan jawab kalau dipanggil. Ia lalu menghadap perempuan itu lagi. Dan saya akan mengembalikan apa yang bukan milik kalian. Tanpa menunggu jawaban, Rangga membuka pintu dapur. Di dalam dapur tidak ada tungku menyala. Tidak ada api. Tidak ada bahan makanan segar. Yang ada hanyalah panci-panci besar berisi cairan hitam kental dengan bau anyir. Di dasar panci terlihat potongan tulang kecil dan sisa kain. Fadli menutup mulutnya menahan mual. Rangga mengambil satu panci kecil dan membawanya ke tengah ruangan. Ia menuangkan isinya ke lantai kayu. Cairan itu langsung menguap disertai suara mendesis seperti air disiram ke besi panas. Sosok-sosok yang duduk di kursi mulai berteriak tanpa suara. Tubuh mereka bergetar. Kalian hidup dari ini, kata Rangga, dari yang singgah. Perempuan itu mundur satu langkah. Wajahnya tidak lagi tenang. Berhenti, bentaknya. Rangga tidak berhenti. Ia membalikkan panci lain. Lalu yang berikutnya. Lantai kayu retak. Bau busuk menyebar. Lampu mati satu persatu. Sosok penumpang tambahan menjerit keras. Tubuhnya berubah gelap dan kabur, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Tiba-tiba, pintu rumah makan terbuka sendiri. Di luar, bus menyala. Mesin hidup. Lampu depan terang mengarah ke jalan utama. Sekarang, teriak Rangga. Fadli segera menggiring para penumpang keluar. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang berhenti. Rangga keluar paling akhir. Saat kakinya menginjak tanah, bangunan rumah makan itu mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Kayu-kayu lapuk jatuh tanpa suara, lalu lenyap, meninggalkan tanah kosong dan pepohonan gelap. Bus bergerak meninggalkan tempat itu. Dan kali ini, setir benar-benar berada di tangan Rangga. Bus melaju tanpa gangguan. Jalanan kembali lebar dan mulus. Lampu-lampu jalan mulai terlihat satu persatu.
Tidak ada lagi pepohonan rapat yang menutup pandangan. Tidak ada hawa dingin yang menekan dada. Jam di dashboard bergerak normal, menunjukkan pukul 5:20 pagi. Rangga menarik napas panjang. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi setir terasa ringan. Mesin bus bekerja normal seperti biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran. Fadli duduk diam di sampingnya. Matanya merah, tapi napasnya mulai teratur. "Bang," ucapnya pelan, "itu beneran selesai?" Rangga mengangguk. Kalau bus ini masih jalan ke arah pelabuhan, berarti kita selamat. Tidak ada yang menimpali. Para penumpang masih terdiam, sebagian memejamkan mata, sebagian menatap kosong ke depan. Mereka seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, bus memasuki kawasan pelabuhan Merak. Aktivitas pagi terlihat normal. Truk, mobil pribadi dan petugas pelabuhan lalu lalang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bus berhenti di area antrean kapal. Seorang petugas naik sebentar untuk mengecek tiket. Ia melihat sekeliling kabin lalu berkata, "Penumpangnya lengkap ya, 27. Rangga mengangguk pelan. Angka itu membuat dadanya lega. Setelah bus masuk ke dalam kapal dan mesin dimatikan, sebagian penumpang turun untuk menghirup udara pagi. Beberapa di antara mereka saling bertukar pandang, seolah ingin bertanya, tapi tidak ada yang berani membuka pembicaraan. Mereka semua merasakan hal yang sama. Saat kapal bersandar di pelabuhan Bakauheni, Rangga kembali menyalakan mesin. Perjalanan dilanjutkan menembus Sumatera. Tidak ada lagi kejadian aneh sepanjang jalan. Bus melaju melewati Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, hingga akhirnya memasuki Sumatera Barat. 2 hari kemudian, bus tiba di Kota Padang menjelang sore. Penumpang turun satu persatu. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang tertawa. Sebagian menyalami Rangga dan Fadli dengan wajah serius. Seorang bapak tua yang duduk di barisan depan berkata pelan sebelum turun, "Terima kasih, sudah bawa kami pulang." Rangga hanya mengangguk. Setelah bus kosong, Rangga duduk sendiri di kursi supir. Ia menatap ke depan lama. Ia tahu, perjalanan ini akan terus ia ingat. Sejak malam itu, Rangga tidak pernah lagi berhenti di rumah makan yang tidak jelas asal-usulnya. Ia hanya berhenti di tempat yang benar-benar ia kenal. Dan satu hal yang paling ia pegang sampai sekarang. Di perjalanan malam, rasa lapar bisa ditahan. Tapi berhenti di tempat yang salah bisa membuat seseorang tidak pernah sampai tujuan. Cerita ini menjadi pengingat bagi siapapun yang sering melakukan perjalanan jauh di malam hari. Tidak semua tempat yang terlihat terang adalah tempat yang aman untuk singgah. Dan tidak semua yang mengajak dengan ramah benar-benar berniat baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dalam setiap perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.